Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang administrasi tata usaha dengan dosen pengampu Bapak Hade Afriansyah, SPD MPD. PPT ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Marissa Octavia dengan NIM 22016126. Dalam materi administrasi ini saya membahas ada 6 pokok atau inti yang perlu untuk kita pahami. Yang pertama yaitu kita harus memahami terlebih dahulu pengertian atau konsep dari administrasi tata usaha itu sendiri. Nah, masuk saja pada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian administrasi tata usaha. Sebelum saya menjelaskan tentang administrasi tata usaha itu sendiri, kita harus paham dulu apa itu administrasi dan apa itu tata usaha. Di sini, administrasi sendiri adalah pekerjaan tulis-menulis yang dilakukan secara sistematis. Sedangkan kegiatan pengelolaan berbagai catatan dan informasi tertulis tersebut disebut dengan tata usaha. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya administrasi tata usaha adalah kegiatan melakukan pencatatan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam sebuah organisasi yang digunakan sebagai bahan keterangan bagi pimpinan. Nah, selain ada pengertian atau konsep, dalam administrasi ini tata usaha, saya juga membahas tentang fungsi, peranan, dan tujuan administrasi tata usaha. Yang pertama yaitu fungsi administrasi tata usaha. Fungsi administrasi tata usaha ini ada 7. Yang pertama yaitu perencanaan, di mana administrasi tata usaha ini berfungsi sebagai perencanaan untuk merencanakan sesuatu program yang hendak dijalankan dalam sebuah organisasi atau instansi pendidikan. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Di sini, administrasi tata usaha mengusahakan suatu organisasi untuk membuka sebuah lapangan pekerjaan, baik itu kepada pegawai baru atau kepada guru-guru baru yang hendak mendaftar di organisasi atau instansi pendidikan tersebut. Fungsi yang ketiga itu adalah pelaksanaan. Di sini administrasi tata usaha berperan dalam melaksanakan fungsi-fungsi sebelumnya yang telah dilaksanakannya. Yang keempat yaitu adalah pengendalian. Setelah administrasi tata usaha melaksanakan apa yang telah dilakukannya sebelumnya, di sini administrasi tata usaha juga mengontrol jalannya suatu fungsi yang telah dilaksanakannya. Fungsi yang kelima yaitu manajemen sumber daya manusia. Di sini administrasi tata usaha juga mengelola dan meningkatkan sumber daya manusia supaya lebih berkualitas dan kompeten dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang keenam itu fungsinya adalah manajemen keuangan. Di sini administrasi tata usaha juga mengelola keuangan, baik itu uang keluar maupun uang masuk dalam sebuah organisasi atau instansi pendidikan. Dan yang fungsi terakhir yaitu manajemen fasilitas. Di sini, administrasi tata usaha bertanggung jawab terhadap fasilitas, baik itu kerusakannya maupun perbaikan fasilitas yang ada di organisasi atau instansi pendidikan tersebut. Yang kedua yaitu peranan administrasi tata usaha. Ada 3 peranan administrasi tata usaha. Yang pertama, administrasi tata usaha harus melayani pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif. Yang kedua, peranannya ialah harus menyediakan keterangan-keterangan bagi pimpinan organisasi seperti kepala sekolah. Dan yang peranan terakhir adalah administrasi tata usaha itu harus bisa membantu kelancaran perkembangan organisasi atau instansi pendidikan sebagai suatu keseluruhan. Yang ketiga adalah tujuan dari administrasi tata usaha, di mana tujuan administrasi tata usaha ini ialah untuk memperlancar proses penyelenggaraan seluruh kegiatan yang ada di sekolah. Dalam artian,
Apapun yang dilaksanakan di sebuah instansi pendidikan atau sekolah ini, semuanya dipertanggungjawabkan oleh administrasi tata usaha. Administrasi tata usaha lah yang akan menghandle semuanya. Yang ketiga yaitu yang dibahas dalam administrasi tata usaha ini ialah proses administrasi tata usaha itu sendiri. Di sini saya membahas ada 2 proses administrasi tata usaha. Yang pertama yaitu proses dari tugas pokok urusan administrasi ketatausahaan. Ada 2 tugas pokoknya. Yang pertama yaitu melaksanakan ketatausahaan sekolah dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah tata usaha atau kepala tata usaha. Yang kedua yaitu melaksanakan administrasi laboratorium, bertanggung jawab kepada kepala tata usaha. Yang kedua itu adalah tugas pokok pembantu atau penjaga sekolah. Di sini juga ada 2 proses. Yang pertama, pembantu atau penjaga sekolah harus bisa melaksanakan kegiatan kebersihan dan keamanan lingkungan sekolah. Dan yang kedua adalah penjaga sekolah atau pembantu sekolah itu juga harus bertanggung jawab kepada kepala tata usaha. Yang keempat yang saya bahas dalam materi administrasi tata usaha ini ialah ruang lingkup tata usaha. Ada 2 ruang lingkup tata usaha. Yang pertama adalah manajemen administrasi, di mana manajemen administrasi ini bertujuan untuk mengarahkan semua anggota agar semua orang dalam organisasi atau kelompok tersebut bekerja sama mengerjakan hal-hal yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai suatu organisasi atau instansi pendidikan. Ruang lingkup yang kedua itu adalah manajemen operatif, di mana manajemen operatif ini bertujuan untuk mengarahkan dan membina agar dalam mengerjakan pekerjaan yang menjadi beban tugasnya masing-masing. Akhirnya, dalam artian, manajemen operatif ini itu tujuannya adalah untuk mengarahkan dan membina supaya tercipta pekerjaan yang kompeten, yang bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Yang kelima, yang dibahas dalam administrasi tata usaha ini ialah jenis kegiatannya. Di sini ada 3 jenis kegiatan yang saya bahas. Yang pertama ialah jenis kegiatan administrasi keuangan. Ada 5 jenis kegiatannya, yaitu administrasi keuangan itu bertanggung jawab terhadap buku kas umum, buku kas pembantu, buku pajak, buku bank, dan laporan keuangan di sebuah instansi atau organisasi. Yang kedua adalah administrasi kepegawaian. Di sini ada 9 kegiatan yang dilaksanakan oleh administrasi kepegawaian. Yang pertama yaitu file guru dan pegawai, buku induk guru dan pegawai, buku kendali SKP, PPK, buku DUK, buku catatan kemajuan guru dan kepegawaian, buku cuti guru dan kepegawaian, buku mutasi guru dan pegawai, dan terakhir adalah buku data sertifikat diklat guru dan pegawai. Sedangkan kegiatan yang dilakukan oleh administrasi tata usaha sendiri itu ada 5. Yang pertama ialah administrasi tata usaha ini bertanggung jawab dalam program kerja tata usaha. Yang kedua, dalam absensi guru dan pegawai serta rekapannya. Yang ketiga, dalam buku agenda surat masuk dan surat keluar. Yang keempat yaitu buku ekspedisi. Dan yang terakhir adalah penyimpanan arsip. Selanjutnya yang dibahas dalam administrasi tata usaha ini ialah peranan guru dalam administrasi tata usaha ini. Di sini ada 4 peranan guru dalam administrasi tata usaha. Yang pertama, guru itu mempunyai peran dalam pencatatan murid. Maksudnya ialah pencatatan jumlah murid yang mendaftar di sebuah sekolah sampai kepada murid tersebut keluar dari sekolah tersebut atau tamat. Yang kedua adalah pencatatan tentang guru. Maksudnya ialah di sini pencatatan berapa orang jumlah guru yang menetap di sana, jumlah guru yang PNS, jumlah guru yang honor, atau jumlah guru baru, jumlah guru yang lama, dan juga jumlah guru yang hendak pensiun atau yang segala macamnya. Yang ketiga ialah
pencatatan PBM atau proses belajar mengajar. Di sini administrasi tata usaha juga melakukan pencatatan terhadap daftar pelajaran, terhadap bagaimana program pembelajaran yang harus diterapkan oleh seorang guru kepada siswanya. Dan yang terakhir, peranan guru ialah harus memperhatikan buku-buku tata usaha, baik itu tentang buku keuangan, buku kehadiran guru, dan buku keaktifan lainnya yang berkaitan dengan sekolah. Baiklah, sekian presentasi dari saya sendiri. Berikut akan saya sampaikan kesimpulan dari hasil diskusi saya, yaitunya ialah bahwasanya tata usaha itu merupakan kegiatan yang berhubungan dengan jasa-jasa perkantoran yang terdiri dari korespondensi dan laporan, tata hubungan, pencatatan, dan perhitungan serta kearsipan. Dengan demikian, semakin baik kinerja pegawai tata usaha, maka akan semakin baik juga mutu layanan administrasinya. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.